Apa yang kita bisa ambil petik ibrohnya dari materi kita pertemuan hari ini? Ada seorang ulama mengatakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh banyak sekali yang membuat kita itu punya alasan untuk saling menolong sesama saudara. Tetapi kenapa kita fokus pada satu hal dan sedikit sekali perbedaan yang membuat kita harusnya bisa berpecah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyah min indillahi azza wa jal, tahiyyah daris salam, wa hiya tahiyyah ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa laqad awsana rabbuna bitaqwah, faqala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang sama-sama kita muliakan para guru kita, para kiai, para habib, para ustaz, para hujjaj. Semoga senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah, dijaga usianya, dijaga kesehatannya, dijaga ilmunya, untuk kita ambil ibrah, mau'izah dari beliau-beliau. Yang kita hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran, Sahibul Wilayah, Ketua RT, Ketua RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Presiden, hadir semua Pak? Oh hadir, alhamdulillah ya. Oh goib. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan mengemban amanah umat ini, menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, mensejahterakan dan membahagiakan. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah, majlis kita ini insyaallah dihadiri para malaikat. Malaikat mengaminkan doa-doa kita. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, diberikan pahala atas kesabaran menghadapi penyakitnya. Yang punya urusan mudah-mudahan urusannya dimudahkan, dilancarkan.
Yang punya usaha barokah, lancar, jaya. Yang belum menikah segera menikah. Kiamat sudah dekat. Ke sana doanya. Iya. Yang sudah menikah, semoga segera mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Yang sudah terlanjur dapat keturunan, mudah-mudahan anak-anaknya pun tumbuh menjadi anak-anak soleh-solehah. Yang punya utang, mudah-mudahan utang dilunasi, dimudahkan bayar utang. Amin ya rabbal alamin. Wah, urusan utang ini diam semua. Udah lunas, Pak. Saya doang ya amin gak ini ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah tanpa terasa ya. Usia kita semakin bertambah apa berkurang, Pak? Ya, kalau ditanya Bapak usianya berapa sekarang? 40 tahun, Pak Ustaz. Yang ketahuan sudah menjalani 40 tahun. Tapi kalau ditanya usia, kita kagak tahu usia kapan mati. Ya, karena ini adalah rahasia ilahi. Karena ini rahasia jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya lebih hati-hati. Kapan kita dipanggil kagak ada yang tahu. Kapan kita mati enggak pasti, hanya Allah yang maha mengetahui. Kita hanya bisa menanti tanpa kepastian, tapi yang pasti adalah kita mesti bersiap-siap. Betul apa benar? Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersiap-siap, karena banyak di antara manusia tahu mau mati tapi tidak ada persiapan. Ketika hadir malaikat maut baru dia terbelalak, matanya terbelalak, dia terperanjat, terkejut. Ternyata aku sudah mati. Seandainya kata Allah, manusia-manusia yang sudah mati ini boleh minta sama Allah, apa yang mereka minta? Minta dihidupkan kembali walau hanya sesaat, dan mereka akan bersedekah dan jadi orang soleh. Ya, nah kita diingatkan oleh Allah mumpung masih hidup. Mudah-mudahan kita termasuk yang taat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita, suri teladan dan panutan kita. Mudah-mudahan dan kita berusaha memahami sunnah beliau, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lisan kita senantiasa basah untuk bersolawat untuk beliau. Mudah-mudahan kelak kita dapat izin Allah, dapat syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke laptop. Kagak bawa saya. Kita sirahnya udah sampai mana Pak Haji? Sirah ini sudah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pondasi, ya, pondasi bermasyarakat di Madinah. Yang kalau kita sebut kemarin, pondasi pertamanya adalah bangun masjid. Lalu yang kedua pondasinya adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Itu baru sampai kedua kemarin kalau nggak salah. Karena saya lipat-lipat di sini kayak di sini deh. Ya kan? Silakan dipastiin Pak Haji, halaman 157. Kagak ada yang bawa. Oke dah. Ya. Nah, baru kita sampai al-ibrah wad dalail. Ya. Apa ibrah dan apa tanda yang bisa kita terima dari ibrah ini? Kita baru sebut yang kedua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat madani. Pondasi keduanya adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Yang ibrahnya
kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, beliau katakan innal mujtama, sungguh masyarakat ini, ayyi mujtama, masyarakat manapun kata beliau, innama yakhtalifu an majmu'atin ma minan nas, ya, tentunya berbeda, satu masyarakat beda dengan masyarakat yang lain, ya. Kita di RT ini tentunya beda dengan RT yang lain kan, kebiasaan-kebiasaannya. Apa sama, Pak? Kemungkinan kagak mungkin sama persis. Ya. Orang masjidnya aja beda. Otomatis masyarakatnya juga kemungkinan beda. Ya kan? Muntasyiratun mutafakkikah. Macam-macam. Gak ada yang sama kata beliau. Bisyai'in wahid, cuman satu yang akan bisa mempersatukan. Huwa qiyamu mabda'it ta'awun, tumbuhnya awal saling menolong. Ya kan? Kita bermasyarakat ini kan satu tujuannya, supaya kita saling bisa bantu, ya kan? Wattanasur, saling sokong. Betul kagak? Kita bermasyarakat ini kan begitu kan. Kita milih komplek ini salah satunya, mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama. Nah, kalau kita kelahi mulu kagak bisa, ya udah pindah-pindah aja. Ya kan? Fima baina ashkhasi hadzal mujtama', ya. Masing-masing kita bertujuan begitu, bisa saling tolong. Maka kalau kita bermasyarakat, kagak mau berbaur, kagak mau bermasyarakat, ya udah hidup sendiri aja. Sono pilih gua. Ya kan, Pak Haji? Wa fi kulli nawahil hayah wa muqawwamatiha, setiap sendi sudut kehidupan ini pasti ada penguatnya. Fa in kana hadza ta'awun wat tanasur qa'imina tabbaqa mizanil adl wal musawah fima bainahum, ya. Jadi kerjasama, sikap saling bantu ketika tumbuh sehingga menimbulkan ada keadilan, ada persamaan di antara mereka. Fadzalika huwal mujtama' al-'adil salim. Ya, ketika tumbuh keadilan, tumbuh rasa persamaan, wah kita haknya sama nih. Itulah masyarakat yang didamba-dambakan. Ya, adil, damai, toleran, ya kan? Wa in kana qa'iman al-hayf wadh-dhulm, sebaliknya ketika masyarakatnya sudah miring, ya, udah miring begitu, zalim berdebaran di antara mereka, fadzalika huwal mujtama' adh-dhalim wal munharif. Ini adalah masyarakat yang memang dia tidak bisa diharapkan kebaikan, sudah keluar dari hal-hal yang baik dan positif. Gimana kita mau hidup di situ, ya? Susah banget. Ya, ketika yang kaya semakin kaya, ketika sudah kaya menzolimi yang lemah, yang tidak punya harta. Waduh, rempong banget. Ya, yang punya duit nggak peduli sama yang miskin. Yang miskin tidak menghormati yang punya duit, nyolong mulu. Itu kan terjadi, benar. Tapi kalau saling mengayomi, yang kaya peduli sama yang miskin, ya, yang miskin akhirnya hormat, alhamdulillah, gitu kan? Nah, itu yang kita harapkan dari bermasyarakat. Karena memang sejatinya kita ini oleh Allah dibuat perbedaan. Ketika ada perbedaan, disitulah kita saling toleran. Ketika toleran ini akan tumbuh dengan sikap saling memahami, saling mengayomi, saling membantu. Ya kan? Wa idza kana al-mujtama' as-salim innama yaqumu ala asasin min al-'adalah fil istifadah min asbabil hayati war rizq. Ketika masyarakat yang toleran, ya, innama yaqumu ala asasin minal adalah,
tegak di atas keadilan, ya, saling membantu untuk saling memanfaatkan. Dalam artian kalau yang punya silahkan saling bantu, ya. Min asbabil hayah war rizq, dari sebab-sebab kehidupan kita dan rezeki kita, ya. Makanya di sini kita diajarkan dalam Islam itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, proses saling bantunya itu luar biasa. Kita mau bangun, ada masyarakat kita, ada warga kita yang bisa pertukangan misalnya, nggak usah cari yang lain, kontak aja tetangga kita, Pak, mohon maaf, saya besok mau bangun rumah 2 lantai, bisa dibantu nggak Pak? Dihitungin berapa, ya kan? Komunikasi, bener apa betul? Ya kan? Ini mau bangun dicari yang yang bagusan aja sedikit Pak. Dia mau kagak ini, wah saling curiga itu kan. Baik. Faman alladhi yadman salamata hadhil adalah wa tatbiqiha ala khairil wajhin. Namun siapa yang berani menjamin, ya, proses keadilan ini akan berjalan dan diterapkan dengan cara yang paling bagus, ya. Innamal dimanah at-tabi'iyyah wal fitriyah tilula lidzalik. Yang pertama yang paling berani menjamin adalah ketika, ya, hal ini dibangun berdasarkan apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan kebiasaan fitrah kita. Manusia ketika fitrahnya bagus, tentunya dia akan berusaha melahirkan aktivitas yang bagus, ya kan? Tapi kalau memang sudah jahat, fitrahnya pasti akan berbuat yang jahat juga. Maka kenapa Nabi sampai mengatakan, ya ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging, ya, idza saluhat saluha sairu amali. Kalau daging ini bagus, baik, soleh, ya, seluruh jasad akan berdampak soleh. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau sebaliknya dia busuk, buruk, maka yang akan keluar pun akan buruk. Ala wahyal qalb, yaitu hati. Nah, yang berani menjamin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan berjalan ditegakkannya keadilan ini, pertama adalah fitrah dari masyarakat itu. Innama hiya, yang kita sebut dalam Islam at-ta'akhi wa ta'alif, ya, perasaan sama-sama bersaudara, ya kan? Wa ta'alif, ta'alif itu saling mendukung, saling sokong, ya. Ya yaliha ba'da dzalika dimanatis salatah wal qanun. Nah, rasa persaudaraan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan semakin menguat ketika ada jaminan kekuasaan dan ada jaminan undang-undang yang diterapkan dengan baik. Tapi masalahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah dibangun undang-undang, diterapkan undang-undang, tapi orang yang menerapkan undang-undang yang enggak benar, kagak benar juga akhirnya, ya, maka awal inilah yang dibangun oleh baginda Nabi, rasa persaudaraan, ya. Nah, kenapa sekarang kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah ada kita temukan dalam masyarakat itu tidak ada ketimpangan, ya, karena yang diamanahi memegang kekuasaan itu tidak merasa punya amanah, tidak merasa bahwa apa ini orang yang dipimpin itu bukan saudaranya, ya kan? Wah, saya penguasa, dia rakyat saya, ya, terserah saya dong mau ngapain. Itu yang lahir jadinya apa? Akhirnya rasa rakusnya semakin memuncak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi mengajarkan kepada kita bangun persaudaraan ini, ya. Famahma aradatis salatah an tuhaqqiqa mabadi'il adalah bainal afrad,
Meskipun kekuasaan itu ingin menerapkan dasar-dasar keadilan di antara manusia, fa innaha la tatahaqqaqu ma lam taqum ala asasin min at-ta'akhi. Nah ini ya, tidak akan mungkin tegak, tidak akan mungkin teraplikasikan dengan benar kalau pondasi persaudaraannya kagak bagus. Ya sudah merasa kuasa, kamu bukan saudara saya. Ya, sehingga rakyat pun mengatakan, dia sudah berkuasa, bukan memperhatikan kita. Gitu akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ada perasaan bersaudara sehingga timbul rasa kasih sayang. Ya, bal inna hadhil mabadi la ta'du an takuna hina idzin masdar ahqadin wa daghain. Ya. Nah, persaudaraan ini yang diharapkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan melampaui batas yang keluar dari persaudaraan itu, sehingga timbul apa? Timbul rasa benci, ya kan? Timbul iri hati, timbul dendam, kesumat. Ya, jadi kalau sudah merasa bersaudara, insya Allah, ya, tasyi'u baina afradi dzalikal mujtama. Ya, kalau sudah rasa bersaudara, akhirnya apa? Ya, perasaan yang buruk-buruk itu akan hilang. Wa min sya'nil ahqadid wadh-dhaghain an tahmila fi tiha budurud dhulm wa tughyan. Kenapa jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara dampak buruk dari rasa iri dengki itu adalah akan menimbulkan kezaliman. Ya. Fi asyaddis suwar wal ashkal, dalam bentuk yang terkadang kita tidak bisa gambarkan. Ya, berawal dari apa? Rasa iri dengki itu, gak merasa bersaudara. Kalau kita melihat sejarah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi pembunuhan pertama di antara manusia itu berangkat dari Qabil dan Habil itu? Ya, apa sebabnya? Salah satunya kan kebencian yang ditanamkan iblis. Betul? Ya, ditanamkan iblis di hatinya si Qabil itu. Ya, terus apa yang terjadi? Ya, dia karena udah hilang rasa persaudaraannya, bencinya yang memuncak, dia akhirnya bunuh saudaranya. Ya, dalam riwayatnya ditimpuk pakai batu dari belakang itu. Ya. Nah, itu gambaran yang di luar nalar manusia. Ada manusia, ada saudara yang tega membunuh saudaranya. Apa sebabnya? Ya, kedengkian yang dipupuk setiap hari. Tapi kalau persaudaraan yang dipupuk setiap hari, insya Allah kita akan saling memahami. Wah, dia saudara saya, ya, dia kerabat saya, dia nasab saya, dia tetangga saya, dan segala macam. Akan banyak hal-hal yang membuat kita mentolerir apa yang masih bisa ditolerir, ya kan? Nah, min adli hadza, oleh sebab itu, ya, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haqiqatit ta'akhi alladhi aqamahu bainal muhajirin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap dan keputusan untuk menegakkan hal ini, maka perlu, ya, persaudaraan ini diwujudkan secara pasti, ya, antara kaum muhajirin dan ansar. Ya, asasan lima badi'il adalah al-ijtimaiyah, sebagai pondasi
untuk menegakkan keadilan di antara masyarakat. Allati qama ala tatbiqiha a'zam wa arwa, sehingga aplikasinya sangat luar biasa dan sangat indah. Ya, sangat indah luar biasa. Oke, walakinnaha kulluha innama ta'assasat wa qamat ala tilkal ardiyah al-ula ala wahya al-ukhuwah al-islamiyah. Dan kita bisa menyaksikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Madinah pada saat itu timbul masyarakat Islam yang sangat luar biasa. Walaula hadhihi al-ukhuwah al-'azimah, kalau bukan seandainya ukhuwah yang luar biasa ini, allati ta'assasat bidauriha, yang ditegakkan ala haqiqatul aqidah al-islamiyah, yang dibangun atas dasar akidah Islamiyah, lama kana litilkal mabadi ay atharin tatbikin wa ijabiyin, tidak akan mungkin juga akan kokoh kalau akidahnya kagak mantap. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba bayangin, ya, di Mekah 13 tahun berdakwah itu fokusnya sama akidah aja. Jangan ada kesyirikan, jangan ada berhala. Bahkan berhala-berhala yang mungkin masih bercokol di dalam hati itu pun dibersihkan oleh baginda Nabi. Ya. Berhala itu kan banyak, kata Nabi sampai mengatakan bahwa halaka abdud dinar, halaka abdud dirham, ya, celaka ya si penyembah apa, kata Nabi, ya, penyembah dirham, penyembah dinar, celaka mereka yang berhamba kepada duit. Ya, kan banyak sekarang ketika hatinya menghamba kepada duit, wah, saudara juga kagak dilihat, ya enggak? Apa buktinya apa? Wah, urusan warisan aja bisa sampai bunuh orang, saudaranya dibunuh. Ya, makanya halaka abdud dinar, baginda Nabi kata. Ya, nah itu yang mungkin bercokol di dalam hati dan dibersihkan. Ya, oke. Nah, kalau akidahnya kagak kokoh, kagak kuat, nggak mungkin juga ini tegak. Ya, fi syaddi azwaril mujtama' al-islami wa da'mi kiyanatihim. Ya, nah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibrah yang ketiga, al-ma'na at-tafsir alladhi sahaba syi'ar at-ta'akhi. Ya, apa makna tafsir, ya, yang alladhi sahaba syi'ar at-ta'akhi, yang mengiringi perasaan bersaudara ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lam yakun ma'aqamahu Rasulullah SAW baina ashabihi min mabada'i ta'akhi mujarrad syi'ar fi kalimah ajradiha. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menegakkan, ya, pondasi ukhuwah ini bukan hanya slogan, ya, bukan hanya bualan, bukan hanya kata-kata saja, ya. Wa inna ma kana haqiqatan amaliyah, ini adalah hakikat yang diterapkan dengan benar-benar, ya. Biwa tattasul biwawaqil hayah, bahkan sangat erat kelihatan di dalam bermasyarakat itu, ya. Wa bi kulli awjihil ilaqat al-qa'imah bainal ansari wal muhajirin, bahkan semua lini kehidupan diterapkan rasa persaudaraan ini. Ya. Apa buktinya? Walidzalika ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhil ukhuwah al-mas'uliyah haqiqah tasyi'u bain haula'il ukhuwah. Ya, hal ini, persaudaraan ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat diterapkan oleh baginda Nabi SAW dalam semua kehidupan bermasyarakat para sahabat. Wa qadat hadhil mas'uliyah muhaqqaqah fima bainahum ala khair wajhin. Bahkan, ya, tidak ada gambaran yang paling menggambarkan sempurnanya, ya, persaudaraan itu kecuali apa yang diterapkan oleh baginda Nabi. Ya.
Sampai sekarang Pak Haji susah melihat gambaran itu. Ya, coba kita lihat. Ya, wahasbuna dalilan ala dzalika. Cukuplah kita ambil satu dalil, ya. Ma qama bihi Sa'ad bin Rabi. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi ketika beliau dipersaudarakan oleh baginda Nabi dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Apa kata Sa'ad bin Rabi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ya. Wahai saudaraku Abdurrahman, ya, aku punya istri 4. Nah, ini ditawarin sekali lagi Pak, mulai dari istri. Saya punya istri 4. Pilih mana yang kamu sukai, saya ceraiin. Ya, masa idahnya selesai silahkan dinikahi. Ya, coba bayangin gambarannya seperti itu Pak. Istri disuruh pilih. Nah, kita boro-boro menawarin istri, ya kan? Hanya cuma 1, tawarin siapa? Ya, iya Pak Haji ya. Cuma 1 lah, sebenarnya 1 masa bagi 2. Ya, tapi coba bayangin gambaran luar biasanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai istri ditawarin. Ya. Kemudian harta benda. Wahai saudaraku Abdurrahman, saya punya kebun, kita bagi 2, silahkan ambil setengahnya engkau kelola. Ya, sampai seperti itu. Ada nggak sekarang yang seperti itu? Susah luar biasa, bahkan kesannya mustahil. Ya, ketika ngomong tentang harta dan duit, waduh, kagak ada saudara mas sekarang Pak. Ini fakta Pak, realita. Ya kan? Wah, itu yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi coba gambaran bagaimana Rasulullah SAW bangun hal ini, ya, itu apa rahasianya? Ya, disebutkan pertama kali tadi adalah rahasianya karena akidahnya luar biasa mantap. Ya, keyakinannya sama Allah besar luar biasa. Ya, nggak ada keraguan, kagak ada kesyirikan, kagak ada, masya Allah. Ya, nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu baru satu, ya, contoh yang diperlihatkan kepada kita bagaimana ukhuwah Islamiyah itu seperti itu gambaran dalam kehidupan. Ya, walidzalika aidan, demikian juga ja'alallahu subhanahu wa ta'ala haqqal mirath, ya, manutan bihadza ta'akhi. Ya, bahkan di awal-awal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menerapkan hukum bahwa hak saling mewarisi antara saudara. Ya, itu. Baik. Duna hukukil qarabah warrahim. Ya, bahkan itu di luar hak dari korobah, hubungan kekerabatan, hubungan sedarah, ya, itu di awal-awal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad kana min hikmati hadha at-tashri' an tatajalla al-ukhuwah al-islamiyyatu haqiqatan mahsusatan fi adhanil muslimin. Apa hikmahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Penerapan syariat ini hanya untuk menegakkan, ya, persaudaraan dalam Islam. Ya, itu benar-benar dilakukan dengan sangat besar oleh kaum muslimin. Wa an ya'lamu anna ma bainal muslimin min at-ta'akhi wa tahabib laisa syi'aran wa kalaman mujarradain. Ya, sehingga apa? Persaudaraan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah bukan sekedar omongan belaka. Ya, wa inna ma hiya haqiqatun qa'imah dzatu nata'ij ijtima'iyyah. Akan tetapi ini diterapkan dengan benar-benar dalam masyarakat, ya, Islam. Sehingga apa yang terjadi?
yataqawwanu minha ahammul usus al-lazimah linidhamil adalah al-ijtimaiyah, sehingga tegaklah pondasi yang membangun masyarakat yang paling dasar, yaitu ditegakkannya keadilan ya dalam masyarakat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amma hikmatut nuskhat tawaruth ala asas hadhil ukhuwah fima ba'd. Adapun hikmah kenapa akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghapus, ya menghapus apa? Menghapus pewarisan ya setelah itu. Ya. Fahya anna nizamil mirath alladhi istaqarra akhiran, ya, karena nanti jamaah yang dimuliakan akan banyak kerancuan kalau seandainya ukhuwah Islamiyah itu diterapkan warisan setelah itu. Ya, banyak kerancuan ya kan. Wah, yang jauh kagak ada hubungan kerabat kita, nggak ada hubungan darah kita, akhirnya wah dia yang kita warisi. Ya. Padahal wah rempong pokoknya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang paling dekat kekerabatannya darahnya dengan kita, itulah yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih hak warisan. Ya, innama huwa nafsuhu qaimun ukhuwah al-Islam bainal mutawarithin. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, warisan yang sejatinya itu adalah memang diperuntukkan bagi yang paling dekat kekerabatannya. Ya, hubungan darahnya, apalagi sudah muslim. Nah, kalau kita lihat aturan-aturan tentang warisan ini kan ada hal-hal yang tidak boleh diwarisi walaupun ada hubungan darah. Salah satu sebabnya adalah murtad misalnya, ya kan? Beda udah, kalau udah beda akidahnya ya udah nggak usah diwarisin. Nabi sampai mengatakan la yarithu al-muslimu al-kafira. Seorang muslim tidak mewarisi dari yang kafir. Begitu juga sebaliknya. Ya kan? Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau urusan agama udah beda ya udah beda udah. Ya. Illa anna al-fitrah al-ula min al-hijrah wudi'at kila min al-ansar wal muhajirin amama mas'uliyatin khassah min at-ta'awun. Ya, yang dikehendaki setelahnya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa tanggung jawab untuk saling menolong. Ya. Karena kalau sudah urusannya warisan itu beda lagi, lebih dalam lagi itu. Ya. Wat tanasuru al mu'anasah, ya, saling menolong, saling mengayomi, ya. Bisababi mufaraqatil muhajirin, ya, li ahlihim wa tarkihim diyarahum wa amwalihim fi Makkah wa nuzulihim suyuqan, ya, ala ikhwanihim. Karena pertama kali jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa diterapkan warisan itu? Salah satunya disebabkan karena kaum muhajirin ketika hijrah ke Madinah itu mereka kan nggak punya apa-apa sedikit pun, ya kan? Harta benda ditinggalkan semuanya di Mekah. Ada yang bawa? Kagak ada, cuman bawa apa yang perlu dibawa di atas badan doang, ya kan? Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menerapkan warisan yang pertama kali itu supaya rasa saling persaudaraannya lebih kental lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Nah, falamma istaqarra amrul muhajirin fil Madinah wa tamakkana al-islamu fiha. Nah, ketika urusan kaum muhajirin di Madinah, ya, mereka gerakan Islam sudah semakin kuat. Waqadatir ruhul islamiyah hiya wahdaha al-asab at-tabi'i al-mujamma' al-jadid fil Madinah. Bahkan ya, ruh keislamannya luar biasa,
itu yang menjadi salah satu pondasi yang sangat kental untuk membangun masyarakat yang baru di Madinah. Asbaha minal munasib intiza'ul qalib alladhi kana qad sabba fihi nizamul alaqa bainal muhajirin wal ansar. Ya, sehingga ya hubungan yang tadinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hubungan saling mewarisi itu akhirnya sah untuk dihilangkan. Ya, karena memang kondisi ekonomi kan sudah semakin bagus ya orang muhajirin. Ya. Baik. إذ لا يخشى على هذا النظام بعد اليوم من التفكك والتميع في ظل الأخوة المدينة في الأسلمة العامة وما يترتب عليها من المسؤوليات المتخلفة. Sehingga apa yang terjadi dengan penerapan hukum yang baru jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan persaudaraan ini cukup pada hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan bersama. Ya, bangun masjid misalnya, ukhuwah yang lain bangun. Tapi kalau sudah urusan harisan mewarisi sudah cukup lah. Ya, tidak perlu lagi dibukukan warisan. Itu ya salah satu ibrahnya. Wala dhaira hina idzin an ya'uda ta'thir qarabatir rahim bainal muslimin min haitsu kauniha mu'assiran zaidan ala qarabatil islam wa ukhuwatiha. Akan tetapi ya asar dari hubungan kekerabatan, asar dari hubungan darah itu Islam lebih fokus lagi, ya, karena bukan hanya hubungan keislaman lagi pada saat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kan kita kalau dalam Islam itu ya ada hubungan sedarah yang dianggap pertama, ya kan? Maka haknya adalah hubungan darah, ya. Kalau akidahnya sama, ya, maka hubungan darah dengan akidah semakin rapat. Kemudian hubungan wilayah tetangga misalnya, maka haknya juga semakin banyak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari paling akhir, ketika hubungan kita dengan tetangga, maka hak-hak tetangga hanya satu. Ya, hanya bertetangga doang. Jangan disakiti, jangan dicaci maki. Ya kan? Kalau sudah hubungan Islam, ya, maka haknya dua. Ya, hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim. Dan salah satu hak sebagai muslim itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kan ada 6 hakul muslim alal muslim. Salah satunya kalau kita ketemu ucapin salam, ya. Assalamualaikum baji, ya kan? Assalamualaikum bayako, assalamualaikum be, kita kalau tahu. Ya. Tapi kalau dia non muslim, apa kita bilang? Dia jawab, kita ucapin assalamualaikum sama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum salam. Ya kan? Oke, seperti itu. Tapi kalau urusan tambah lagi, dia saudara kita, dia satu nasab dengan kita, kita rahim, satu rahim dengan kita, maka haknya lebih banyak lagi. Hak bertetangga, hak seakidah, hak sebagai kerabat, gitu ya. Itu dalam Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan akhirnya thumma inna hadha at-ta'akhir alladhi aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar kana masbuqan bi mu'akhat ukhra aqamaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin fi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mempersaudarakan antara kaum muslimin, ya, di Mekah sudah beliau lakukan sebelumnya, ya, mempersaudarakan kaum muslimin yang ada di Mekah, ya, sudah dilakukan oleh baginda Nabi. Ya, qala Ibnu Abdul Bar, seorang ahli sejarah, Abdullah bin Abdul Bar mengatakan kanal muakhat marratain, ya, persaudaraan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Ya, marrah bil muhajirin khassah. Yang pertama, ya, persaudaraan yang dilakukan baginda Nabi antara kaum muhajirin saja. Kapan itu? Di Madinah. Di Mekah. Ya kan?
Wa dzalika bi Makkah wa marrah bainal muhajirin wal ansar. Dan yang kedua, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, dan itu terjadi di Madinah. Nah, wa hadza yu'akkidu lana anna manatal ukhuwah wa asasaha innama huwa rabitul Islam. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, menguatkan bagi kita bahwa persaudaraanlah yang menjadi pondasi dasar, ya, dalam merekatkan hubungan Islam. Ya, persamaan saudara, merasa karena satu akidah semakin kental lagi, ya. Saudara-saudara kita dibantai di Palestina sana, kita merasakan sakit di sini, ya, perasaan ingin bantu. Wah, kalau boleh mah kita datang ke situ, ya, bawain bedil ke Israel tuh, dor, bukan boleh gitu ya, tapi lah kagak bisa, ya kan. Baik, ila tajdid wa ta'kid ba'da al-hijrah bisababi dhurufiha, ya. Dan ini dikuatkan lagi kembali jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan setelah hijrah, ya. Ini disesuaikan dengan kondisi yang ada, ya. Nah, wasababu istima'il muhajirin wal ansar, disebabkan juga karena berkumpulnya orang-orang muhajirin dan ansar fi darin wahidah, di satu kawasan lokasi, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang nanya, "Oh, Ustaz, ya, saya ada masjid dekat komplek namanya Masjid Mujahidin, ya, tapi yang kedengaran speakernya yang paling kencang Masjid Fatuh, Ustaz. Saya datang ke Fatuh apa Mujahidin?" Pak, datang ke Mujahidin, Bapak lebih dekat ke sono. Tapi kan ada yang mengatakan, Pak Ustaz, langkah yang paling banyak kan ke Masjid Fatuh. Iya, semakin banyak langkahnya semakin banyak pahala, Pak Ustaz. Betul, ya. Tapi siapa yang Bapak harapkan akan memakmurkan Mujahidin ini kalau bukan Bapak? Oke, ya, saya rasa paham ya di sini, ya. Kawasan kita itu yang lebih pantas untuk kita makmurkan, ya. Masjid dan tempat kita lebih pantas untuk kita datangin, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mengatakan hilangkan perbedaan yang ada di masjid, ya. Lebih fokus sama apa yang lebih banyak mempersatukan kita, ya. Rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama, Quran kita juga sama, kiblat juga sama, ya. Tapi kenapa kita tinggalkan masjid yang dekat kita, pergi ke masjid jauh sana? Wallahu a'lam. Tapi Pak Ustaz sendiri datang ke sini, kalau Fatuh ketinggalin, waduh, beda lagi tuh Pak, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahiya laysat fil haqiqah syai'an akhar ghairul akhirah, ghairul ukhuwah al-qa'imah ala asasin da'imatul Islam wa wahdatul aqidah, wa inna ma hiya ta'kid laha an tariqat tatbiq. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya disebutkan bahwa, ya, bahwa persamaan wilayah ini pun itu menguatkan kita untuk lebih saling perhatian dengan saudara kita, ya. Sekali lagi, persamaan satu wilayah, ya, satu lingkungan, satu tempat, itu lebih menguatkan persaudaraan kita, ya. Baik, bisa dipahami ini? Insyaallah paham, ya. Nah, berikutnya udah masuk pondasi yang ketiga, Pak Ji, ya. Kitabatun wathiqatin bainal muslimin wa ghairihim, ya. Menulis perjanjian antara kaum muslimin dan selain mereka. Pondasi ini jangan dibahas sekarang, pertemuan depan aja, ya. Insyaallah. Wah, berat ini. Kalau sekarang kita habiskan ini 1 jam lagi berarti, ya. Oke. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
sekali lagi ya, apa yang kita bisa ambil petik ibrohnya dari materi kita pertemuan hari ini ya, bahwa ya selama kita masih merasa bersaudara ya, maka kita akan lebih mudah untuk saling menolong. Oke. Tapi kalau sudah merasa berbeda, lu bukan saudara saya, pemikirannya udah beda ya, hartanya udah beda, ininya udah beda, susah untuk bersatu ya. Ada seorang ulama mengatakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh banyak sekali yang membuat kita itu punya alasan untuk saling menolong sesama saudara. Tetapi kenapa kita fokus pada satu hal dan sedikit sekali perbedaan yang membuat kita harusnya bisa berpecah? Ya, apa artinya? Ya, kita Islam kaum muslimin ini banyak sekali yang membuat kita bisa saling dekat, saling bersaudara, saling mengokohkan, saling membantu. Tapi kenapa kita fokus sama beberapa hal yang membuat kita saling berbeda? Coba, nah, dipikirin, ya. Kalau kita renungin, benar ya. Sedikit doa yang membuat kita berbeda, ya. Masalah kunut apa tidak kunut itu doang kan? Masalah zikir atau tidak zikir setelah sholat. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, banyak sekali hal yang membuat kita harus bersatu. Dan itu yang pokok-pokok, ya kan? Kiblat kita sama, Quran kita sama, ya enggak? Apalagi rukun iman kita sama, rukun Islam kita sama. Ya. Kenapa yang timbul justru yang sedikit itu membuat kita beralasan untuk saling tidak bersaudara? Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin kesimpulannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita saling mencintai dengan saudara kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Enggak ada pertanyaannya, udah jam 6. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan manfaat itu bisa kita ambil ibrah dan kita bisa laksanakan. Kalau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.